Shalom Bapak Ibu. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bersatu dulu sejenak. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kau baik, sungguh teramat baik Tuhan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami ada di gereja Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk terus memuji dan memuliakan-Mu Tuhan. Penuhi kami juga Tuhan dengan minyak yang baru Tuhan. Roh Kudus-Mu juga Tuhan, kami undang untuk hadir di tempat ini, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Beracaralah Tuhan pada hari ini. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini, untuk memenuhi setiap hati dan pikiran kita. Dan biarlah minyak yang baru terus tercurah untuk kita. Kita nyanyikan pujian, Datang Roh Kudus. Kau kurindu dengan minyak yang baru, urapi kami Tuhan. Urapiku mengalir, penuhiku mengalir, pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, penuhi kami. Datang Roh Kudus, Kau kurindu dengan minyak yang baru, urapiku mengalir, penuhiku mengalir, pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, penuhi kami Tuhan.
kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan kembali kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih-Nya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan 7 berbunyi demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Nah, harus semangat Bapak Ibu ya. Harus tetap bersemangat, dan tentunya semangat itu tidak datang dengan sedemikian rupa, tapi semangat itu karena kita juga sungguh merasakan cinta kasih Tuhan yang terus dan terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan bahkan dengan cinta kasih itulah yang menyebabkan kita bisa boleh ada sampai dengan hari ini, di minggu kedua di bulan Oktober ini Bapak Ibu. Ya mari kita terus ya tetap bersemangat untuk juga menjaga ya protokol kesehatan, walaupun situasi sepertinya sudah sedikit lebih membaik, tapi jangan juga kita menjadi kegembiraan yang meluap-luap sehingga kita tidak lagi menjaga semua situasi ini gitu ya. Ya saya melihat Bandung sepertinya sudah mulai kembali seperti sedia kala ya. Jalanan sudah mulai macet, di mana-mana sudah banyak orang berkumpul. Ya, tapi kita harap semuanya tetap menjadi baik, sehingga paling tidak kita berharap nanti kita juga di bulan Desember kita bisa merayakan Natal, tidak seperti Natal-Natal di tahun yang lalu ya. Nah, tapi itu semua perlu kerjasama kita semua Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap harus menjaga semuanya itu. Ya Bapak Ibu, doakan juga untuk ulang tahun GKMI Bandung nanti di minggu keempat. Kita akan merayakan ulang tahun gereja kita ini ya. Jadi mari kita doakan juga supaya pertambahan usia GKMI Bandung semakin juga bertambah dalam karya-karya yang Tuhan boleh nyatakan melalui gereja ini. Doakan Bapak Ibu, dan kita nanti juga akan merayakannya di hari Minggu tanggal 24 Oktober. Ya Bapak Ibu, hari ini saya akan melayani jam 8, nanti akan melayani di GKI di Bajem Kebon Jati yang ada di TKI. Jadi setelah saya membuka ibadah ini, saya mohon izin untuk melayani, dan nanti setelah selesai melayani saya kembali lagi ke tempat ini Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak diambil oleh GKI Bapak Ibu, tapi saya tetap GKMI. Darah saya, darah GKMI. Ya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, hari ini juga bersyukur ada jemaat yang baru pertama kali hadir di sini. Namanya Mas Yeremia, Mbak Herni Sipayung. Nah mari silakan bangkit berdiri. Ya selamat datang di GKMI Bandung, dengan sukacita kami menyambut. Ya kalau merasakan persekutuan ini luar biasa, silakan terus beribadah di tempat ini. Kami senang memiliki keluarga yang baru. Dan begitu juga untuk seluruh Bapak Ibu sekalian. Ya ada saudara kita dari Papua ini sudah lama. Halo Brur. Wah sudah lama, bagaimana Pon?
Sukses PON di Papua kah? Ya, senang sekali, selamat beribadah kembali datang di tempat ini. Dengan sukacita kita sambut semua Bapak Ibu semua yang boleh hadir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, boleh sapa kanan kirinya. Kita transfer sukacita kita. Ya, saya undang juga Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Seperti tema pada hari ini adalah berilah maka kamu akan diberi. Sama halnya dengan menaburlah maka kita akan menuai. Pujian yang sebentar kita akan nyanyikan mengatakan menaburlah dengan bercucuran air mata maka kita akan menuai dengan sorak-sorai. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan sambil menabur benih, berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan di Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, membawa berkasnya yang menabur dengan bercucuran air mata, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, berkasnya pasti membawa berkasnya pasti pulang membawa berkasnya. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita mau bawa setiap harapan kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini.
surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidup kami. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan beri buat kami. Kami mengucap syukur dan kami mau mengatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Terima kasih untuk hidup. Terima kasih untuk orang-orang di sekeliling kami. Bahkan kami mengucap syukur untuk setiap proses hidup kami, di mana kami boleh belajar lagi mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih karena kami boleh merasakan bahwa kami dibaharui dari kesehari demi kesehari lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena kami masih memiliki Engkau yang selalu setia, menemani kami, membimbing kami, melatih kami, untuk kami menjadi kuat, untuk kami hidup sebagai orang-orang yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau bersatu hati menaikkan doa-doa kami ke hadirat-Mu. Tuhan, kami membawa bangsa kami kepadamu. Terima kasih karena Engkau terus menghadapkan wajah-Mu untuk negeri kami. Lewat berbagai hal, kami boleh menyaksikan bahwa kami tidak ditinggalkan. Lewat suka duka kami boleh melihat bahwa Engkau selalu setia menemani bangsa kami. Kiranya roh hikmat-Mu boleh ada bagi pemimpin kami. Roh takut akan Tuhan ada pada mereka, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, biarlah ada Engkau di dalamnya. Biarlah mereka boleh bertanya kepadamu apa yang harus mereka kerjakan, mencari tahu apa yang menjadi mau-Mu atas negeri kami. Kami mau memberkati pemimpin kami, mendoakan mereka, dan kiranya sebagai bangsa yang baik boleh serta memberikan yang terbaik daripada diri kami, untuk kami boleh taat, untuk kami memberikan segala yang memberkati bagi negeri ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk gedung ini, di mana kami masih boleh bersekutu di tempat ini. Terima kasih kami boleh melihat saudara-saudari kami boleh melihat karya-Mu lewat gereja ini. Tuhan, kiranya Engkau pakai gedung ini bukan hanya sebagai gedung, sebagai satu tempat, tapi biarlah tempat ini boleh memberikan kedatangan bagi orang-orang yang sedang mencarinya. Tempat ini juga boleh menjadi wadah bagi mereka yang merasa dirinya tidak layak. Tapi gereja ini, orang-orang yang di dalamnya, kami semua boleh menjadi orang-orang yang ramah, orang-orang yang menerima keberadaan satu dengan yang lain, saling mendukung, saling mendoakan, saling mengisi kekurangan satu dengan yang lain. Bapa, Kau pakai gereja-Mu ini bolehlah menjadi berkat bukan hanya bagi kami, tapi bagi sekeliling kami. Biarlah orang-orang boleh merasakan bahwa Kristus itu hidup di dalam kami, dan mereka boleh melihat ada Allah yang hidup, ada Allah yang besar lewat kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program yang sudah
direncanakan oleh gerejamu. Tuhan, kami tahu manusia hanya bisa berencana, tapi kehendak-Mu saja yang jadi. Kami pun merindukan itu. Apa yang Kau inginkan atas gerejamu, bolehlah itu yang terjadi. Kami berdoa untuk PPA Pelangi Pemulihan. Terima kasih Tuhan kalau Kau masih mempercayakan kepada kami satu lagi pelayanan, satu lagi hati yang harus kami beri untuk orang-orang di sekeliling kami, untuk orang-orang yang terpinggirkan, untuk orang-orang yang perlu dikasihi lebih lagi, untuk mereka yang perlu mengenal Engkau. Tuhan, kami memberkati PPA Pelangi Pemulihan dengan semua mentor, tutor, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan, Roh-Mu pun ada bagi mereka. Program-program yang ada, Tuhan kiranya boleh memberkati banyak orang. Dan lagi-lagi kami merindukan banyak jiwa yang boleh mengenal Engkau lewat PPA Pelangi Pemulihan. Tuhan, kami berdoa untuk kita. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk kasih-Nya, terima kasih untuk kehangatannya, terima kasih untuk keramahannya, dan ucap syukur untuk setiap proses yang masih Tuhan izinkan untuk dia dan keluarganya hidupi hari ini. Bahkan panggilannya, kami mau terus mendukungnya dalam doa. Tuhan, kami tahu Engkau pun sedang bekerja membentuk dia semakin indah dari waktu ke waktu. Kau memberkatinya Tuhan dengan semua pelayanannya, dengan semua hal yang sudah Kau taruh di dalamnya. Juga untuk keberadaannya hari ini dalam pelayanan di GKI, Tuhan pun menyertainya. Kami berdoa untuk keluarganya, untuk pekerjaan dari Ibu Dita, sekolahannya, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat di tempat ini. Tuhan, lagi-lagi kami hanya mau mengharap dan berserah kepada-Mu. Kami percaya kami tidak pernah sendiri. Kami percaya Tuhan, kami disertai, kami dijaga, kami dipelihara, kami diperhatikan oleh-Mu. Dan inilah yang membuat kami kuat, membuat kami semangat menjalani hari-hari kami. Karena kami beserta dengan kami disertai oleh-Mu. Tuhan, segala hal yang menjadi pergumulan kami, baik itu keuangan, baik itu keluarga, kami mau menyerahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk hati kami, untuk iman kami. Tuhan, mampuni kami yang sering kali kami redup, bahkan kami hampir padam. Tapi kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang tidak pernah berhenti atas kami, kesabaran-Mu atas kami yang tidak pernah ada habisnya. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau membawa hati kami untuk ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Ujang. Tuhan, kami mau kiranya benih-benih itu boleh tumbuh di dalam hidup kami. Kami rindu kami pun boleh menjadi orang-orang yang aktif bergerak menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Hidup kami boleh diubahkan. Kami boleh memberkati orang-orang di sekeliling kami dengan perubahan karakter yang baik, karakter Kristus yang ada di dalam diri kami. Memberkati Pak Ujang yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya roh yang daripada-Mu, kepekaan akan suara-Mu boleh ada padanya, sehingga apa yang disampaikan bolehlah itu menjadi kesukaan bagi-Mu. Isi hati-Mu bolehlah ia sampaikan dengan baik. Kami memberkati sekeliling kami. Sekiranya ada roh-roh yang ingin mengganggu, kami mau usir, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa-doa kami yang jauh dari sempurna ini kami serahkan kepada-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Engkau mengabulkan seturut dengan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Saiful. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau masuk lagi lebih dalam, kita mau menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi tempat pertama kita nyanyikan pujian, selalu menyembah-Mu. Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikan ku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia,
penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku, kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku Tuhan, jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu beserta kami Tuhan, selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Kita akan nyanyikan lagi, Kaulah Allahku, penolong dalam kehidupanku. Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikanku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku, kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu, selalu menyembahmu Tuhan, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya, selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku, jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Mari kita satukan di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk taat kepada Engkau dan melakukan apa yang menjadi kerinduan yang daripada Tuhan dan keinginan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan di pagi hari ini atas kesempatan ini, dan sebentar hamba-Mu ya Tuhan hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Engkau berkata-katalah melalui lidah mulut bibir hamba-Mu ini. Kuduskan dan sucikan terutama hati kami ya Tuhan, Engkau basuh bersih dengan kuasa darah-Mu. Dan kiranya pengurapan-Mu ya Tuhan mengalir atas setiap kami semua, sehingga kami dapat menerima firman yang Tuhan mau sampaikan melalui kami ya Tuhan. Terima kasih, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah dan Juru Selamat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Ini wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan nampak cerah ya Bapak Ibu ya. Nampak cerah karena semua ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih sayang yang daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa sempurna melingkupi dalam setiap kehidupan kita. Ya, terima kasih atas kesempatan di mana saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, jadi memang ini temanya itu cukup menarik Bapak Ibu ya. Memang ini mungkin tidak biasa gitu kan, tapi tema ini sangat sangat memberkati gitu ya, sangat memberkati, dan kita memang harus menjadi berkat begitu ya. Biasanya mungkin bicara tentang sesuatu yang menyenangkan begitu ya, bicara tentang mujizat begitu ya, bicara tentang berkat begitu kan, dan hari ini juga bicara tentang berkat ya. Tetapi berkatnya yaitu tentunya apa yang telah kita terima, tetapi setelah itu apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita bagikan, dan itu yang memang agak-agak gimana gitu ya Bapak Ibu. Jadi temanya yaitu pagi hari ini di minggu kedua ini yaitu give and you shall be given, atau kasih, yaitu adalah berilah maka kamu akan diberi ya. Kita percaya bahwa berkat itu datangnya bukan dari apa yang kita kerjakan ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama buka di dalam Injil Lukas. Saya akan membaca dulu hanya satu ayat saja. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38 ya Bapak Ibu. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38, hanya satu ayat saja kita akan baca ya, nanti akan selanjutnya. Dan saya akan membacakannya. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 38 berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, jadi ribaanmu itu bicara ke dalam ribaanmu itu adalah ke dalam pangkuanmu gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu nyoh gitu kan. Nah, takei KB gitu ya. Dipasihkeun sadayana gitu ya. Nyaeta ku anjeuna, nyaeta Gusti gitu ya, Gusti Yesus. Nah, itu bahasa Sundanya ya Bapak Ibu. Tetapi perlu dipahami bersama bahwa ini ayat ini sama sekali tidak bicara tentang perpuluhan. Ayat ini tidak berbicara tentang persembahan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ini tekankan di sini bahwa ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya tentang perpuluhan. Tidak ada hubungannya tentang persembahan. Tetapi ini bicara tentang kembali yaitu ukuran yang kita pakai saudara-saudara. Karena di sini perikopnya adalah hal tentang menghakimi. Gitu ya. Perikopnya yaitu tentang hal menghakimi. Nah, maka dari itu jadi ini bicara tentang ukuran gitu ya, bicara tentang ukuran yang kita pakai atau neraca yang kita pakai atau timbangan yang kita pakai. Nah, timbangan apa yang kita pakai atau ukuran apa yang kita pakai untuk memberi, ukuran apa yang kita pakai untuk menolong, ukuran atau takaran apa yang kita beri atau yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu bicara tentang takaran atau ukuran ya. Kalau bicara tentang memberi itu bicara tentang bukan masalah hal punya atau tidak punya ya.
bukan masalah uang banyak atau tidak banyak begitu kan, tetapi bicara tentang soal hati, saudara-saudara. Setuju ya? Jadi ini bicara tentang soal hati. Nah, ini takaran hati kita, ukuran hati ini di mana, sejauh mana kita untuk menolong. Ya, kita kan mungkin banyak orang yang banyak uangnya gitu ya, banyak hartanya, tetapi kalau suasana atau takaran atau ukuran hatinya tidak mau memberi, ya berarti tidak mau memberi. Nah, begitu. Jadi saya yakin dan percaya di dunia ini tidak akan ada orang yang kelaparan, tidak akan ada orang yang meminta-minta, ya, orang miskin gitu ya, atau di jalanan sana gitu ya, yang mengemis-mengemis. Saya yakin tidak akan ada dan tidak akan terjadi. Kalau kita mau berbagi, yaitu membagikan apa? Membagikan roti hidup kepada mereka. Dan itu yang membuat kita menjadi bahagia. Karena kunci kebahagiaan itu, saudara-saudara, ya tentunya berkat atau memberi itu adalah kunci kebahagiaan. Dan kunci kebahagiaan adalah ketika kita memberi. Setuju? Nah, di mana coba saudara-saudara ya, Bapak Ibu, ketika kita memberi ada rasa kecewa atau rasa senang atau rasa bahagia kira-kira? Hah, kecewa? Oh, kecewa, benar. Kecewa kalau kita terus memberi gitu. Terus orangnya itu tiba-tiba tidak berterima kasih, begitu. Wah, itu ya. Nah, apakah itu hal itu memberi? Apakah hal itu mengasihi? Apakah hal itu menolong? Nah, ini tergantung ukuran. Nah, di sini ya kita bicara tentang ukuran, saudara-saudara ya. Karena seringkali kita memberi, seringkali kita menolong, seringkali kita membantu orang gitu ya. Terus menerus, tetapi orang ini tidak berubah. Gitu, apalagi misalkan uangnya itu dipakai, hidupnya itu berpoya-poya dan sebagainya begitu ya. Wah, itu rasa kecewanya, rasa jengkelnya gitu ya. Akhirnya kita meninggalkan dan akhirnya sudah tidak lagi kita menolong orang tersebut atau memberi orang tersebut. Nah, tetapi ternyata saudara-saudara, cara untuk mengubahkan seseorang itu yaitu kita memiliki kasih. Ya, kasih itu yang besar karena kasih itu yang dapat mengubahkan, saudara-saudara. Terus menerus, maka dari itu di sini berilah maka akan diberi. Jadi artinya terus aja beri. Beri aja itu, ya. Nah, kira-kira ya kalau mungkin kita menanam sesuatu gitu ya pasti kita akan menuai, kita akan memanen dan kita akan menghasilkan buah apa yang kita taburi, saudara-saudara. Nah, maka dari itu saudara-saudara bicara tentang di sini ini firman ini, jadi nas ini mengingatkan kita saudara-saudara yaitu ukuran macam apa yang kita pakai untuk memberi ini. Nah, maka dari itu di sini adalah akan diukurkan juga kembali kepada kita dan ini berarti saudara-saudara di sini berarti besarnya upah atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu ditentukan oleh cara kita, gitu loh. Nah, itu ditentukan oleh cara kita memberi, gitu kan? Nah di sini cukup menarik. Jadi kita memilih dengan ukuran macam apa kita memberi ini. Nah, ini tergantung suasana hati kita, saudara-saudara. Dan Tuhan memakai ukuran yang sama, saudara-saudara, untuk apa? Untuk mengembalikan kepada kita yaitu dengan kata lain, saudara-saudara, kita sendiri yang menentukan kebesaran kekayaan kita. Kita yang akan menentukan kebesaran, seberapa besar, seberapa banyak, seberapa yakin dan seberapa rela kita ini untuk memberi. Nah, itu bicara tentang suasana hati, saudara-saudara, ya. Memberi membuat hidup jadi berkat, begitu ya. Nah, begitu. Nah, saya yakin dan percaya itu pun juga terjadi berdampak bagi orang lain gitu kan, mujizat ya. Seperti mujizat 5 roti 2 ikan itu. Itu di saat dibagi gitu ya, terjadi itu. Terjadi itu di saat dibagi 5 roti 2 ikan itu. Maka terjadi mujizat di situ, pelipat gandaan. Apakah mereka kekurangan? Justru mereka berkelimpahan ya, malah lebih 12 bakul. Coba bayangkan. Nah, Yesus memang ditolak, saudara-saudara, di mana di tempat kelahirannya itu. Nah, di situ Yesus tidak mengadakan sesuatu mujizat ya karena mereka menolak. Begitu, bukan berarti Yesus tidak mau melakukan sesuatu, begitu. Nah, tetapi kita bicara tentang hal ini, yaitu di mana kita ini memberi adalah kunci kebahagiaan, saudara-saudara. Memang tidak mudah untuk memberi ini. Jadi hal yang paling sulit yang kita mau lakukan, hal yang sulit kita mau berikan adalah bicara tentang berbagi. Bicara tentang berbagi, yaitu berbagi apa? Berbagi berkat itu paling sulit kita untuk mengeluarkannya. Tetapi kalau kita sadar bahwa berkat itu datangnya dari sorga, saudara-saudara,
Seharusnya orang Nasrani, seharusnya orang Kristen itu menyadari bahwa hidup saat ini kita ada sampai saat ini oleh karena kemurahan, oleh karena kebaikan, oleh karena kasih sayang Tuhan, oleh karena kebaikan dan lain sebagainya, saudara-saudara. Itu adalah berkat yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita pun juga harus memberikan apa yang Tuhan berikan, supaya kita pun juga dapat menjadi berkat. Semakin kita diberkati, ya semakin kita juga memberkati. Dan itu tidak mudah. Bagaimana hari-hari ini tuh kita sekarang sedang didorong untuk memusatkan hati dan pikiran kita keluar, saudara-saudara. Karena di sini memang membutuhkan yang namanya perhatian, ya. Perhatian. Nah, kalau kita bisa keluar dari diri sendiri, saya yakin kita pasti akan memberikan sesuatu, saudara-saudara, kepada orang lain. Jadi harus bebas dulu nih. Bagaimana kita bebas secara finansial, merdeka, ya? Bebas dari finansial itu. Nah, kita harus keluar dari diri sendiri, saudara-saudara. Kalau kita tidak keluar dari diri sendiri, kita sulit. Maka dari itu kita harus keluar dari diri sendiri untuk merasakan, untuk mendapatkan. Nah, begitu pula dengan ayat ini bicara tentang penghakiman, tentang keadilan, ya. Karena itu milikilah, yaitu hati yang bermurah hati gitu kan, yang penuh belas kasihan di ayat yang ke-27 itu. Ya, karena Allah kita adalah murah hati, maka dari itu hendaklah kita pun juga adalah murah hati. Harus bermurah hati, saudara-saudara, dengan kebajikan. Nah, maka dari itu sesuatu hal yang paling sulit untuk kita bagikan adalah masalah, yaitu hal memberi. Itu paling sulit untuk mengeluarkan gitu kan, uang dari dompet itu. Itu kadang-kadang kita paling sulit untuk mengeluarkan, apalagi mungkin di hari-hari ini, di saat-saat hari ini, saudara-saudara. Seringkali maaf, hari ini saya tidak bisa lagi membantu, tidak lagi bisa menolong, tidak bisa lagi untuk memberikan tumpangan atau memberikan pinjaman kepada kamu karena usahaku sedang hancur, usahaku sedang remuk, bisnisku sedang benar-benar mengalami satu keluluhlantaan. Maka dari itu saya ini juga hidup pas-pasan, cukup, ini pun juga jadi saya maaf tidak bisa lagi memberi. Tadi saya katakan bahwa memberi bukan masalah ada atau tidak ada, punya atau tidak punya, tetapi masalah hati. Seringkali kita penuh dengan kekhawatiran, ketakutan dalam hal memberi gitu ya. Kalau kita bicara tentang memberi berkat, itu seringkali menjadi satu nah itu bicara tentang ukuran juga kan, suasana hati gitu kan. Ukuran yang kita pakai ini ukuran macam apa, raca apa gitu kan, atau timbangan apa, karena itu akan menentukan hasil. Itu akan menentukan hasil gitu kan, sesuai dengan timbangan itu. Nah, maka dari itu kalau Tuhan itu tak terbatas, kalau kita memang terbatas. Tetapi contoh misalkan nih, ada seseorang yang membutuhkan bantuan gitu ya, membutuhkan bantuan, misalkan katakanlah pinjaman gitu kan, karena memang benar-benar butuh, bahwa anaknya itu memang membutuhkan, mungkin benar-benar sangat membutuhkan begitu ya. Mungkin katakanlah contoh misalkan ada yang pinjam 100.000 gitu ya, 100.000 karena memang orang ini butuh gitu ya, pinjam atau meminta tolong gitu kan 100.000. Nah, kita ada. Nah, tetapi kalau kita memang benar hati yang tergerak dengan penuh dengan belas kasihan kepada orang yang sedang membutuhkan itu, kita memberikan lebih daripada itu, saudara-saudara. Memberikan lebih daripada itu apa yang orang itu butuhkan. Nah, demikian pula itu takaran yang akan kita pakai, dan takaran yang Tuhan pakai akan diberikan atau dicurahkan ke dalam ribaanmu itu akan lumber, akan melimpah keluar, saudara-saudara. Nah, itu bicara tentang belas kasihan. Nah, maka dari itu bicara tentang yaitu belas kasihan, tergerak kita memberikan sesuatu kepada orang atau menolong orang lain begitu ya, dengan mungkin orang itu tidak selayaknya kita bantu, tetapi kalau dengan belas kasihan. Karena itu belas kasihan itu mendatangkan damai sejahtera ya, dan sukacita. Jadi berilah dengan sukacita, berilah dengan damai sejahtera. Memang hal ini tidak mudah, saudara-saudara. Suatu ketika saya pentahbisan pendeta di sana di Mojokerto pada waktu itu sama istri gitu, karena dari Kediri saya langsung ke Mojokerto. Nah, saya kehilangan HP, saudara-saudara, bukan kehilangan tapi ketinggalan di Grab gitu ya. Ketinggalan di Grab. Tetapi setelah itu Grabnya tidak jujur gitu ya, ditelepon malah dicabut itunya, nomornya itu, saudara-saudara.
Nah, mereka tidak sadar gitu ya. Kalau saya itu naik Grab otomatis kan bisa kelacak kalau Grab itu kan. Bisa kelacak gitu loh, bisa kelacak. Dan akhirnya karena apalagi itu saya di hotel melihat di situ di CCTV ada plat nomornya itu dan akhirnya saya datang ke kantor Gojek gitu. Nah, singkat cerita tetap dimatikan dan akhirnya ketemulah di situ. 2 hari. Jadi 2 hari baru dia karena dia ketakutan gitu kan untuk dipecat gitu ya. Dan akhirnya dia datang ke kantor Gojek dan dia akhirnya memberikanlah handphone itu kepada saya, tetapi memorinya sudah tidak ada. Nah, tetapi suatu ketika sebelum itu tuh saya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran gitu ya, kecemasan karena memang banyak data-data gitu kan, banyak file tentang baptisan, tentang apa, terus skripsi gitu kan ada di situ gitu ya. Nah, itu jadi data-data itu ya yang saya perlukan itu gitu ya, karena datanya ada di situ. Filenya ada di situ, bukan handphonenya yang saya perlukan tapi datanya gitu ya, apalagi skripsi gitu ya itu harus buat lagi dari awal gitu ya. Nah itu, nah tetapi suatu ketika setelah saya sampai di gereja gitu ya, karena banyak di situ jemaat yang menghadiri, nah jadi mengundang hamba Tuhan dari India, dan saya tidak tahu kalau itu adalah seorang hamba Tuhan atau seorang pembicara gitu kan, yang akan mengisi di acara pentabisan itu. Nah, tetapi ketika itu saya masih dalam ketidaktenangan. Tetapi saya saat itu langsung saya rebah, saya duduk, saya tenang sejenak dan akhirnya saya di situ merelakanlah itu. HP itu. Ya mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ketika kehilangan sesuatu ya. Gitu, walaupun seorang hamba Tuhan begitu ya, tetap hati ini tidak tenang begitu ya. Nah, saya rasakan itu. Tetapi yang cukup menarik, ketika saya merelakan semuanya itu tidak masalah gitu kan. Saya relakan itu kan, mungkin orang itu butuh, tidak apa-apa. Nah, singkat cerita saya duduk di belakang, mungkin di kursi ketiga dari belakang begitu ya. Nah, bukan dari depan tapi dari belakang. Di sini sebenarnya ada orang begitu kan, ada orang ya jemaat yang menghadiri itu. Tiba-tiba jemaat itu pindah gitu ya. Pindah ke belakang, ke mungkin ada saudaranya atau siapa. Mungkin selang beberapa menit hamba Tuhan ini ke belakang, saudara-saudara. Hamba Tuhan ini ke belakang gitu ya, ke belakang. Dikira itu mau apa, tiba-tiba duduk di samping saya, persis di samping saya, orang India ini. Tapi orang India ini sering ke Indonesia, jadi bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit gitu kan hamba Tuhan ini. Nah, dia tiba-tiba duduk di samping saya. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia memberikan amplop kepada saya, saudara-saudara. Kan jarang seorang pembicara gitu ya, tiba-tiba memberikan amplop kepada saya. Entah apa yang ada di hati dia, tapi saya yakin Tuhan menggerakkan hatinya gitu loh. Nah itu, dimana mungkin saya sedang mengalami benar-benar butuh begitu kan. Nah tetapi di situ dibalik semuanya bukan hanya amplop. Jadi apa yang ada di dalam tasnya dia itu diberikan kepada saya, termasuk kopi, saudara-saudara. Apa yang ada di dalam tasnya itu diberikan kepada saya setelah dia memberikan sesuatu amplop dan apa yang ada diisi di dalam tasnya itu, dia langsung ke depan lagi. Di situ saya rebah dan saya menangis di situ. Dan istri saya ada di situ. Dan saya benar-benar itu Tuhan sangat luar biasa begitu. Kan jarang gitu kan, maksud tiba-tiba hamba Tuhan, pendeta itu kan atau pembicara dari depan tiba-tiba ke belakang gitu ya. Kalau bukan Tuhan, saudara-saudara. Entah itu amplop dari mana gitu kan, dia juga ngasih amplop di situ dengan uang, ya isinya ya tentunya uang bukan cek begitu kan. Tetapi saya sangat bersyukur bahwa itu adalah memang itu cara Tuhan. Nah, tetapi hari-hari ini saudara-saudara yang mau saya katakan adalah jangan sampai kita membesar-besarkan keadaan, situasi gitu ya, kondisi saat-saat ini atau hari-hari ini, sehingga kita sulit untuk menolong, sulit untuk memberi ya, sulit untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang atau memusatkan perhatian kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Karena mungkin karena pikiran kita, hati kita hanya terfokus kepada satu situasi dan kondisi. Apalagi pandemi ini sangat-sangat benar-benar mempengaruhi sekali saudara-saudara. Kalau kita tidak berdiam di dalam hadirat Allah, ini sangat-sangat benar-benar mempengaruhi. Nah, maka dari itu jangan sampai kita besar-besarkan pandemi ini atau
COVID-19 ini gitu kan, keadaan situasi ini. Karena itu sangat mempengaruhi saudara-saudara. Tetapi besarkanlah Tuhan yang memberkati kita, amin. Supaya kita dapat memberkati orang lain, supaya kita dapat menolong orang lain, supaya kita dapat memberikan belas kasihan kepada orang lain yang sedang membutuhkan di luar sana. Jadi saya yakin dan percaya, tadi saya katakan bahwa tidak ada seorang pun atau tidak akan ada seorang pun di luar sana yang kelaparan gitu ya, yang meminta-minta, yang miskin, kalau kita mau memberikan roti hidup kepada mereka untuk dapat memuaskan kehidupan mereka. Dan saya yakin dan percaya di luar sana atau di dunia ini tidak akan ada orang yang binasa kalau kita mau memberikan, yaitu atau menyampaikan menjadi saksi Kristus buat mereka, supaya mereka tidak binasa sebagaimana mestinya. Kita menerima keselamatan itu, anugerah keselamatan itu, kasih karunia yang daripada Tuhan. Maka dari itu bagikanlah itu kepada orang lain supaya kita pun juga bisa dipakai oleh Tuhan. Maka dari itu mintalah kepada Tuhan supaya mungkin kita tidak mampu untuk kita lakukan, tetapi Tuhan mau melakukan gitu. Tuhan mampu mau melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, saudara-saudara. Seringkali kita tidak bisa melakukan sesuatu apa yang kita lakukan karena terbatas. Hati kita terbatas, pikiran kita terbatas, tenaga kita terbatas. Akhirnya kita tidak bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan, Tuhan mampu melakukan sesuatu apa yang tidak bisa kita lakukan, termasuk memberi, saudara-saudara. Amin ya saudara-saudara ya. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara. Pusatkanlah kalau kita mau benar-benar merelakan diri kita, dan kita harus keluar dari diri kita sendiri, saudara-saudara. Nah, maka dari itu saudara-saudara, kaya dalam kemurahan. Ya, milikilah kekayaan dalam kemurahan itu. Kaya dalam kemurahan ketika kita memberi dengan sukacita, saudara-saudara, ya. Jadi memberi bukan soal uang tapi soal hati, saudara-saudara. Bukan masalah soal uang tetapi masalah hati, gitu kan, soal hati. Ada Amsal mengatakan seperti ini, cukup menarik dan kita pun juga tentunya pasti semua tahu, saudara-saudara. Amsal mengatakan bahwa Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, Amsal selanjutnya itu ayat 24 dan 25 itu, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Seringkali kita bicara tentang, kita ngomong berhemat dong. Kita belajar berhikmat atau berhemat. Ketika semakin kita berhemat, semakin kita sulit untuk menolong. Seringkali kita itu seperti itu, saudara-saudara. Seringkali kita seperti itu karena menghemat secara luar biasa, tetapi seringkali kita mengalami kekurangan dan kekurangan. Nah, ini seringkali terjadi. Maka dari itu ketika kita mau memberi, jangan melihat apa yang kita punya, tetapi saudara-saudara, yaitu bicara tentang hati kita. Kalau hati kita, walaupun kita punya sesuatu, kita memiliki barang tertentu atau misalkan uang atau berkat itu, nah maka dari itu ukuran yang kita pakai itu, nah itu tergantung suasana hati, saudara-saudara, ya. Ukuran macam apa yang kita pakai untuk menolong, ukuran macam apa yang kita pakai untuk memberi, ukuran macam apa yang kita pakai untuk menghakimi orang lain. Ketika kita menghakimi, tentunya pasti akan dihakimi. Ketika kita mengadili, pasti kita pun juga akan diadili. Ketika kita menunjukkan belas kasihan, kita pun juga akan diberikan belas kasihan oleh Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita bermurah hati, kita pun juga akan menerima kemurahan hati yang daripada Tuhan. Maka dari itu, kasih itu mengubah segala sesuatu, saudara-saudara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ubahlah hidup kami. Tuhan pakailah hidup kami, berikanlah kepada kami kasih karunia yang daripadamu, berikanlah kepada kami hati kerelaan supaya kami dapat memberi orang lain atau menolong orang lain. Jadi jangan sampai kita ini berdoa terus menerus meminta berkat, tetapi kita seringkali sulit untuk memberkati orang lain, sulit untuk berbagi kepada orang lain, saudara-saudara. Dan itu seringkali sulit sekali untuk dibagikan. Hal yang paling sulit dibagikan adalah masalah uang, saudara-saudara. Sangat-sangat sulit itu. Saya belajar taat, saudara-saudara, dalam hal itu. Otomatis apalagi gitu ya, kalau sudah suami istri, mungkin dulu sebelum menikah gitu ya, sebelum menikah mungkin kita sering menolong, sering memberi gitu ya kepada orang lain, sering membantu kepada orang lain. Tetapi coba bayangkan, merasakan enggak Bapak Ibu setelah masuk dalam bahtera rumah tangga, setelah menikah, karena mungkin banyaknya kebutuhan keluarga, anak-anak sekolah, belum kebutuhan hidup,
akhirnya tidak ada lagi hati untuk menolong dan memberi itu. Karena kebutuhan. Nah ini takaran itu yang kita pakai, saudara-saudara, seringkali. Ukuran itu yang kita pakai, maka terbatas berkat Allah pun juga. Tetapi kalau kita terus itu dijadikan sebuah gaya hidup kita, saudara-saudara, itu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Percayalah itu, saudara-saudara. Tanpa kita mengharapkan ketika kita menolong orang lain, ketika kita memusatkan perhatian kita kepada orang lain, ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, jangan sampai kita berharap kepada Tuhan bahwa nanti pun juga Tuhan akan ganti. Jangan sekali-kali berharap seperti itu. Tuhan sudah tahu, saudara-saudara. Tuhan sudah tahu kedalaman lubuk hati kita. Nah itu seringkali terjadi gitu ya. Seringkali itu kita alami sebelum menikah kita saling menolong, tetapi setelah kita masuk dalam bahtera rumah tangga, ya kan kita harus menabung, ya tidak apa-apa menabung gitu ya, atau misalkan asuransi, tidak masalah. Tetapi jangan sampai kehilangan, saudara, kasih yang semula itu, yang telah kita buat, yang kita telah lakukan sebelum kita masuk dalam bahtera rumah tangga itu. Kita memberi, kita menolong. Itu seringkali kan itu menjadi satu gesekan dalam rumah tangga. Hati kita inginnya memberi, misalkan nih istri pengennya memberi, tapi suami mungkin beda lagi gitu kan. Jangan, kita butuh. Atau sebaliknya gitu kan, suami pengennya menolong orang itu atau memberi orang itu gitu kan, berbagi berkat kepada orang itu yang sedang membutuhkan. Tetapi istri, jangan, kan besok kita belum bayar sekolah, anak sekolah SPP, atau belum beli sesuatu gitu kan, kita butuh. Apalagi mungkin ada saudara yang sakit atau orang tua yang sakit, kita butuh. Jangan kita pakai dulu apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu kebutuhan kita, kepentingan kita ya. Kalau di luar sana itu, saudara-saudara, saya katakan itu kepentingan Tuhan. Jangan-jangan orang yang datang kepada kita itu Tuhan sedang menyamar, Yesus sedang menyamar. Jangan-jangan, saudara-saudara, Yesus sedang menyamar. Untuk apa? Untuk menguji hati atau kerelaan iman kita. Nah iman pun juga itu menentukan, saudara-saudara. Maka dari itu belajarlah dari itu, saudara-saudara. Saya belajar gitu ya. Saya belajar dalam hal itu. Ya saya, karena saya pekerjaan saya adalah seorang ya penginjil gitu ya. Penginjil, tentunya kalau penginjil itu tidak punya gaji, saudara-saudara. Jadi hidup dari penginjilannya, hidup dari pelayanannya. Nah jadi saya belajar merelakan gitu kan hidup saya itu. Merelakan apapun, entah itu saya mau kelaparan sekalipun gitu kan, saya tidak memiliki sesuatu apapun, tidak masalah. Tetapi yang penting saya adalah diterima oleh Tuhan di sana gitu kan, mendapatkan yaitu mahkota atau menerima mahkota abadi di sana. Tak masalah saya miskin di bumi, tetapi saya ingin kaya di sana. Daripada saya kaya di bumi tetapi saya miskin di sana, saudara-saudara, pilih mana? Pilih mengumpulkan harta di bumi atau mengumpulkan harta di sorga? Ya kalau mau mengumpulkan harta di sorga, berilah maka kamu akan diberi, kira-kira kan begitu ya. Tetapi jangan sampai gitu kan memberi supaya kita masuk sorga, jangan ya, jangan ada pikiran ke situ ya. Nah jangan supaya kita memberi supaya kita masuk sorga, jangan, itu bukan iman kepercayaan kita ya. Nah maka dari itu kita belajar, saudara-saudara, ketika kita menginvestasikan untuk kerajaan Allah, untuk pelebaran kerajaan Allah, memusatkan hati dan pikiran kita keluar sana, di luar sana, ya. Maka dari itu sama halnya kita ini sedang berinvestasi, saudara-saudara, sedang berinvestasi dan sedang menyimpan, yaitu harta kita di tempat yang abadi, gitu ya, di tempat yang abadi. Nah, maka dari itu kita belajar dari situ, saudara-saudara. Saya pun juga sering. Tapi saya wajar, ya wajar dalam rumah tangga itu pasti di sini juga sama, ya bagi bapak ibu gitu ya yang sudah berumah tangga, yang mungkin sudah terbiasa menolong atau memberi, jangan dikurangi takaran itu, ukuran itu, tetap aja, karena itu kasih karunia itu diberikan masing-masing, berbeda-beda. Kalau Tuhan memberikan karunia itu untuk memberi, ya udah berilah. Kita harus taat kepada Tuhan, saudara-saudara, karena sifatnya hanya sementara di sini, di bumi ini. Nah itu pula mungkin perlu dibicarakan, ya bicarakanlah dengan baik, begitu kan. Nah maka dari itu belajarlah untuk memberi, jangan menimbang-nimbang gitu kan dengan ukuran-ukuran yang kita pakai. Tetapi
Belajarlah kita untuk taat kepada Tuhan, memiliki belas kasihan kepada orang-orang di luar sana. Pusatkanlah hati kita, perhatian kita kepada Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya bisa melalui gereja begitu ya. Karena saya semalam itu nonton film gitu ya, nonton film atau nonton di YouTube, ada yang cukup menarik begitu ya. Film itu ada di satu negara dulunya sangat miskin gitu ya. Tetapi orang ini, jemaat ini bisa menghidupi gitu kan, dia memberi dengan apa yang ada di dalam dirinya gitu kan. Mungkin dalam segenggam tepung beras gitu ya. Mereka dijual berasnya itu gitu ya. Karena untuk tujuannya untuk pengembangan gereja gitu kan. Untuk pengembangan gereja supaya semakin terjadi termultiplikasi, pelipat gandaan. Dan itu benar-benar terjadi hanya dari sekian puluh gitu ya. Dari hanya puluhan orang menjadi puluhan ribu orang. Dengan cara memberi loh saudara-saudara. Mengubahkan seseorang, menarik seseorang untuk percaya kepada Tuhan. Itu dengan cara menolong, dengan cara memberi. Dan saya belajar dari itu saudara-saudara. Tanpa kita memberitakan kabar baik saudara-saudara. Nah itu sudah menceritakan yaitu kasih Yesus kepada mereka. Dan itu pula yang Tuhan pakai bagaimana kita menyaksikan kasih Tuhan. Memberkati orang lain dengan berkat yang Tuhan beri. Dengan apa yang kita punya saudara-saudara. Yang keluar dari hati kita benar-benar itu adalah dengan penuh kerelaan. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, apapun itu konsekuensinya saudara-saudara. Maka dari itu kita harus melangkah maju dengan iman yang pasti. Pasti Tuhan akan memberkati orang yang memberkati saudara-saudara. Sebagaimana mestinya kita ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita keluar dari buah kandungan ibu kita sudah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan saudara-saudara. Maka dari itu maka akhirnya gereja ini semakin luas, semakin terjadi saudara-saudara pelipat gandaan. Dan akhirnya menjadi puluhan ratusan jemaat terjadi saudara-saudara. Mulai dari hanya puluhan orang saja karena dengan cara memberi. Jemaat-jemaatnya yang usaha, yang ada di ladang, dia berikan dan dia jual semuanya itu terjadilah di situ saudara-saudara. Untuk yaitu pengembangan, yaitu terjadi kegerakan-kegerakan rohani terjadi saudara-saudara. Dengan cara memberikan persembahan saudara-saudara. Jemaat di Makedonia itu adalah jemaat yang miskin. Jemaat di Makedonia ini, tetapi dia bisa memberikan saudara-saudara. Dia bisa memberikan kepada jemaat-jemaat, saudara-saudara, kepada jemaat-jemaat yang lain di Yerusalem, saudara-saudara. Nah, maka dari itu belajarlah apa yang kita benar-benar yang keluar dalam hati kita ini. Berilah maka kamu akan diberi, saudara-saudara, kaya dalam kemurahan itu. Nah, maka dari itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini bahwa tetapi tanpa iman ya tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dengan cara iman kita inilah. Kalau kita punya iman, maka dari itu deklarasikanlah iman itu. Percayalah dengan iman itu dapat mengubahkan segala sesuatu. Karena iman itu dibutuhkannya itu di bumi, bukan di sana. Ya, saudara beriman kenapa? Supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah atau ke tempat kudusnya Allah, di mana Allah ada, di mana Bapa ada. Kita membutuhkan iman kita untuk mendeklarasikan hidup kita. Amin. Maka dari itu kita belajar memusatkan. Jangan pernah kita ini membesar-besarkan yaitu situasi dan kondisi ya, apalagi pandemi ini. Jangan saudara-saudara, sehingga kita sulit untuk menolong, sulit untuk memberi, sulit untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Tetapi besarkanlah Tuhan supaya berkat Tuhan pun juga tercurah atas setiap kita ya, seperti kasih dari sorga itu. Ada satu pujian, ini pujian Sunda sebenarnya saudara-saudara. Semoga saja Bapak Ibu bisa mengerti ya. Di sini ada beberapa yang sudah mengerti bahasa Sunda. Ini yaitu Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tapi ini bahasa Sunda. Ada 3 versi sebenarnya pujian ini tuh. Pujian ini mengatakan seperti ini, yaitu Anjeun pangangonusai, itu ya, bahwa Tuhan itu adalah gembalaku yang baik artinya. Anjeun pangangon nusae nunungtun kahirupan nungtun kacai nuherang ninggalkeun kahariwang
melepaskan kekhawatiran, ketakutan, saudara-saudara. Dia yang akan menuntun ke dalam ke jalan yang tenang, ke air gitu ya, ke air yang tenang. Anjeun pangangon nu sae nu nungtun kahirupan, nungtun kacai nu herang, ngicalkeun kahariwang. Kuring teu gimir, kuring teu hariwang, sanajan lempang jero wahangan jungkrang. Kuring teu gimir, kuring teu hariwang, gumargi Gusti Yesus tangtos nyarengang. Tuhan menyertai kita, tidak takut walaupun kita berada dalam lembah kekelaman, saudara-saudara. Masuk dalam jurang yang curam, kita tidak takut. Karena Allah, gada dan tongkatmu itu selalu menyertai. Amin. Tuhan menyertai kita dalam segala hal, maka dari itu jangan pernah takut ketika kita menolong, ketika kita memberi, ketika kita memberikan tumpangan. Maka dari itu, berilah maka kamu akan diberi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Ajar kami ya Tuhan untuk taat kepada Engkau dalam hal memberi. Ajar kami ya Tuhan untuk taat kepada Engkau ya Tuhan untuk mengasihi. Ajar kami ya Tuhan untuk taat kepada Engkau untuk dapat menolong orang lain di luar sana. Untuk memusatkan perhatian kami dan pikiran kami hanya untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memberikan tumpangan kepada orang lain. Ajar kami ya tidak menghakimi orang lain supaya kami tidak dihakimi orang lain. Ajar kami ya Tuhan supaya kami tidak mengadili orang lain supaya kami tidak diadili. Tetapi terlebih ya Tuhan, ajarilah kami untuk memiliki hati yang kemurahan hati yang daripada Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan dapat terlepas dan kami dapat terbebas dari apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Ajar kami ya Tuhan supaya kami juga menjadi orang-orang yang merindukan, hanya yaitu merindukan Tuhan karena makanan itu yang sesungguhnya adalah firman Tuhan ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk puas dalam hal itu ya Tuhan. Terima kasih Engkau berkatilah keluarga-keluarga dan jemaat GKMI Bandung ini dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan, dalam setiap apapun ya Tuhan, kiranya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung ya Tuhan, supaya jemaat pun juga Tuhan dapat merelakan hatinya untuk menolong dan untuk memberi, untuk memberikan tumpangan, untuk memusatkan hati dan pikirannya ya Tuhan. Jangan sampai hati dan pikiran kami ya Tuhan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi zaman ini ya Tuhan. Tetapi ajar kami dan kami selalu senantiasa dituntun melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Cek, ya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Terima kasih untuk firman-Nya Pak Saiful, sangat memberkati. Saya undang pelayan yang memberikan persembahan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa yang dapat kami dengarkan Tuhan. Biarlah apa yang kami beri Tuhan Yesus, yang kami terima juga Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar juga akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan juga Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan di bumi Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian beri syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu
sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Ya. Saya undang majelis untuk membacakan warta pada hari ini. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama senang sekali kami majelis, gembala, juga jemaat sekalian menyambut kehadiran kita semua di tempat ini untuk sama-sama kita beribadah, kita menyanyi, menyembah Tuhan. Khususnya untuk yang baru pertama kali hadir, kami sangat senang untuk kehadirannya, dan saya juga lihat ada wajah-wajah lama yang sudah boleh kembali beribadah secara tatap muka, dan memang kita juga masih merindukan untuk sekolah minggu ya. Mungkin nanti seiring berjalannya sekolah juga yang tatap muka, sekolah minggu juga akan mulai diharapkan bisa ikut juga untuk beribadah di gereja ini. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Ujang Jenny Saifullah yang sudah memberitakan firman Tuhan hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat, seperti kita ketahui bahwa tahun 2021 adalah tahun pemerintahan Tuhan untuk kita semua. Jadi di sini dari sejak bulan Juni kita belajar untuk menyerahkan setiap aspek kehidupan kita untuk Tuhan pimpin, Tuhan kelola. Dimulai dari bulan Juni itu adalah aspek pribadi kita serahkan ke Tuhan. Bulan Juli kita serahkan keluarga kita ganti, tadinya kita yang memerintah, sekarang Tuhan yang memerintah. Juga dalam bulan Agustus kehidupan bernegara kita juga belajar untuk serahkan kepada Tuhan. Dan kemarin di bulan September kita juga belajar untuk dalam hubungan berkomunitas Tuhan memerintah, dan untuk di bulan Oktober ini kita belajar, kita juga serahkan manajemen keuangan kita untuk Tuhan yang memerintah. Minggu kemarin kita belajar tentang matematikanya Tuhan, dan hari ini kita juga belajar untuk mengubah konsep. Menjadi kaya itu bukan soal kita mengambil, bukan soal kita menerima, tapi adalah soal kita memberi. Orang kaya adalah orang yang lebih banyak memberi. Adalah lebih berbahagia untuk tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu adalah firman Tuhan yang berkata, Bapak Ibu kalau mau kaya, jadilah orang-orang yang murah hati. Karena orang murah hati itu pasti beroleh kemurahan. Ya, Bapak Ibu, ini adalah prinsip-prinsip. Jadi di bulan ini kita akan belajar untuk kita, saya percaya kita semua rindu untuk kita juga boleh bebas secara finansial, boleh diberkati secara finansial, tapi mungkin cara kita mengelola uang masih seringkali kita menggunakan cara yang tidak berbeda dengan sekeliling kita. Dan hari ini kita selama bulan Oktober, kita mengizinkan Tuhan ubah pola pikir saya, pola laku saya, untuk saya boleh menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang dilimpahi Tuhan, yang dipercaya Tuhan jadi bendaharanya Tuhan. Ya, kita rindu semua jadi bendaharanya Tuhan. Bendaharanya Tuhan itu tidak menyimpan buat pribadinya apa yang seharusnya Tuhan berikan kepada orang lain, tapi dia salurkan kemana Tuhan mau. Orang yang bisa ada di posisi bendaharanya Tuhan, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Mari kita belajar jadi bendaharanya Tuhan. Dimulai dari minggu kemarin, matematika Tuhan berbeda dengan matematikanya kita. Saya di sini sudah banyak melihat jemaat GKMI Bandung yang murah hati. Kalau saya sebut di sini mungkin tidak etis karena ada orangnya, tapi saya juga boleh nyebut ada Bapak Bambang Nugroho. Beliau sudah pensiun dan beliau sudah umur 80 lebih, tapi saya sangat belajar tentang kemurahan dari beliau. Bahwa di umur tuanya, di tidak punya penghasilan tetapnya, beliau tidak pernah berhenti untuk memberi. Dan sampai masa tuanya pun Tuhan juga tidak setia mengingkari janjinya. Tuhan terus memelihara. Kasih setia Tuhan itu kekal selama-lamanya atas beliau, dan saya sangat menikmati perjalanan hidup beliau bersama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mohon perhatiannya untuk warta hari ini. Ya, seperti tadi kita ketahui dari Bapak Gembala kita, beliau saat ini sedang melayani di GKI Bakal Jemaat Taman Kopo Indah. Dan kita berdoa sambil kita
beribadah di tempat ini dan beliau sedang melayani, beliau juga diberkati Tuhan dan mampu menjadi berkat untuk jemaat di sana. Untuk para bapak, pada hari Sabtu minggu ini ada ibadah komisi bapak di gereja jam 6 sore. Bapak-bapak boleh ditunggu kehadirannya untuk sama-sama kita berbicara tentang kepriaan kita, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kerinduan kita boleh bahas di situ, buka-bukaan di sana. Dan juga untuk komisi perempuan, shalom ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan. Komunikasi memegang peranan penting dalam hidup keseharian kita, apalagi saat pandemi seperti sekarang ini, di mana aktivitas kita sangat terbatas. Salah paham itu bisa menimbulkan perselisihan. Untuk itu, supaya kita lebih dapat memahami bagaimana menjaga hubungan suami, anak, teman-teman, mari ibu-ibu terkasih boleh bergabung dengan ibadah online Komisi Perempuan pada hari Jumat besok pada jam 10 sampai selesai lewat Zoom bersama Ibu Dr. Christine Wibowo, psikolog, dengan tema "Oh no, salah paham karena salah dengar". Jadi tidak ada lagi salah paham karena kita salah mendengar. Natsnya dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Catat tanggalnya ya ibu-ibu, Tuhan memberkati. Dan juga dalam rangka penggalangan dana untuk acara Natal Komisi Perempuan PGMW 1 yang akan dilaksanakan di Bandung, ya kita menjadi tuan rumah untuk PGMW 1 Natal Koper pada tanggal 4 Desember. Komisi Perempuan mempersembahkan merchandise cantik kaos glow in the dark yang bisa menjadi kenang-kenangan bagi sekeluarga, dan bagi yang terbeban untuk boleh mengambil bagian dalam penggalangan dana ini dengan segera memesan kaos pada nomor yang terlampir yang ada di warta digital Bapak Ibu juga. Ya, itu kaos yang hanya edisi khusus, hanya sekali ini saja. Boleh segera daftar untuk juga menjadi sumbangsi untuk dana koper PGMW 1. Dan selamat ulang tahun kepada saudari Emi Elita Hasibuan pada hari ini, juga Bapak Agus Rianto, Bapak Mudianus Sinurat pada tanggal 12 Oktober, Ibu Ria Susanti dan saudari Kesya Sione Hani Kasya pada tanggal 15 Oktober dan Bapak Ferry Hussein 16 Oktober. Sekian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah di ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang hambanya untuk menutup kita dalam doa. Ditutup dengan pujian "Ku Berikan Hatiku". Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Arahkan hatimu pada Tuhan dan angkat tanganmu. Tuhan Yesus memberkati engkau dan lindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Amin. Silahkan duduk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.